Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di kanal saya. Saya Usman akan kembali berbagi dengan Anda terkait dengan pembahasan ilmu-ilmu farmasi dasar, khususnya farmakokinetik dasar. Pada tayangan saya akan berbagi dengan Anda tentang farmakokinetika infus intravena atau kinetika obat yang diberikan melalui infus intravena. Namun sebelum saya lanjut, silakan subscribe, like, and share, dan bila ada yang ingin didiskusikan, silakan ditulis di kolom komentar. Baik, saya kembali akan berbagi mengenai farmakokinetika infus intravena. Untuk membahas kinetika infus intravena, ya, saya banyak merujuk pada referensi atau textbook ini, yaitu bukunya Sargel, Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, edisi ke-7. Namun sebenarnya sudah ada edisi ke-8 yang terbit pada tahun 2022 ini. Namun saya belum mendapatkan akses untuk mendapatkannya. Tetapi jika sekiranya ada di antara pembelajar sekalian yang sudah mendapatkannya, alhamdulillah, syukur, selamat, mungkin bisa berbagi. Infus intravena kita kenal sebagai salah satu cara pemberian obat yang lazim, khususnya bagi pasien yang dirawat di gawat darurat yang membutuhkan cairan yang diperlukan. Kita kenal ada beberapa cairan infus yang lazim, ya, diantaranya ada cairan infus natrium klorida 0,9% atau biasa disebut dengan garam fisiologis. Kemudian ada infus dextrosa atau dextroglukosa. Kita kenal glukosa itu ada dua isomernya, isomer optiknya ada isomer levo dan ada isomer dextro. Levoglukosa dikenal dengan nama singkat levulosa, sedangkan dextroglukosa itu disingkat dengan dextrosa. Dan ternyata di antara keduanya memang yang memiliki nilai nutrisi yang penting adalah yang isomer dextronya. Itu dextroglukosa atau dextrosa. Nah, ini ada banyak macam kekuatan sedianya, persennya ada 2,5%, 5, 10, 20, 30, 50, dan 70%. Kemudian cara infus yang ketiga yang lazim dikenal adalah infus linear laktat atau disingkat RL. Nah, pada kenyataannya kita lihat di perawatan di rumah sakit, di klinik, itu kita lihat pengaturan tetesan itu sepertinya ya berdasarkan naluri perawat itu sendiri. Sepertinya tidak hitungannya. Mungkin itu bisa dimaklumi karena sediaan obat ini memiliki jendela terapeutik yang cukup lebar. Tetapi kalau misalnya obat-obat tertentu, misalnya antibiotik, itu harus dihitung dengan seksama supaya kadar di dalam darah itu tidak melewati batas toksik minimal atau minimum toxic concentration atau MTC, atau tidak cuma sampai di bawah kadar efektif minimal atau emisi. Nah, salah satu obat yang tersedia dalam sediaan cairan infus intravena adalah metronidazole. Di sini terlihat ada kekuatan sedianya itu 500 mg per 100 ml atau disederhanakan 5 mg per mililiter. Dan berdasarkan literatur, metronidazole itu memiliki waktu paruh 0 sama dengan 8 jam. Tentunya kita bisa menghitung berapa tetap lagi eliminasinya dengan menggunakan rumus 0,693 dibagi dengan 8. Tetapi pada pembahasan kita tidak membahas secara spesifik metronidazole ini, tapi saya akan membahas secara umum saja mengenai infus intravena ini. Adapun yang akan saya bahas bagi kepada Anda pada tayangan kali ini ada 3
poin, yaitu laju infus dan kadar plasma tunak atau kadar plasma steady state, kemudian dosis muat, dan kadar plasma setelah infus dihentikan. Nah, selanjutnya kita lihat, kalau obat mengikuti model distribusi satu kompartemen yang diberikan dengan infus intravena, maka ada dua kejadian di sini. Ada obat masuk ke dalam aliran darah dengan laju infus. Laju infus disimbol dengan R dari kata rate, infus rate, kemudian masuk ke dalam darah, kemudian dieliminasi ke organ ekskresi, apakah di metabolisme atau diekskresi langsung di ginjal, dengan tetapan laju eliminasi OD1. Berbeda dengan profil kurva kadar plasma versus waktu dari obat yang diberikan dengan bolus intravena, maka kurva untuk infus intravena itu polanya melengkung ke atas. Kalau bolus melengkung ke bawah, tetap dengan kinetika orde 1, eksponensial. Tetapi untuk bolus mulanya akan naik melengkung, tapi pada suatu saat itu pada keadaan di mana laju obat yang meninggalkan tubuh sama dengan yang masuk ke dalam tubuh, maka kadar obat dalam plasma itu menjadi tetap tidak berubah-ubah lagi selama infus berlangsung. Nah, kondisi ini disebut sebagai kondisi kadar plasma tunak atau steady state dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian beberapa buku terjemahan menerjemahkan dengan steady state itu sebagai tunak, kadar plasma tunak. Terus selanjutnya kita singkat dengan simbol SCPSS. Jadi pada pemberian infus intravena mula-mula tidak ada obat di dalam tubuh dalam waktu saat pemberian awal, kemudian secara perlahan-lahan begitu tetesan infus dimulai, maka kadar obat akan meningkat hingga mencapai suatu konsentrasi, tidak turun-turun lagi, karena pada keadaan tersebut laju yang masuk dengan laju yang meninggalkan darah itu sama besar, sehingga tidak ada perubahan jumlah atau kadar di dalam darah selama infus terus berlangsung. Tetapi suatu saat infus itu akan dihentikan, maka tentunya kadar obat dalam plasma akan turun. Untuk memudahkan pembahasan mengenai ini, maka kita akan membuat model matematikanya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, pada infus intravena ada dua proses yang terjadi, yaitu masuknya obat ke dalam darah, ke dalam plasma, ke dalam sirkulasi sistemik, dan kemudian dieliminasi keluar dari darah dengan kinetika K kali dB, di mana K itu adalah tetapan laju eliminasi oleh 1, dB itu jumlah obat yang tersisa di dalam darah pada saat itu. Sehingga berdasarkan model matematika, laju itu biasanya disimbol dengan diferensial, simbol diferensial. Dalam matematika, laju itu disimbolkan dengan diferensial D, dB, dt. Jadi ini biasanya menyebutkan diferensial itu tidak disebut pernya. Kita sebut D, dB, dt. Dan laju perubahan jumlah obat di dalam tubuh pada infus intravena itu adalah laju yang masuk dikurangi dengan laju yang keluar. Dan kita kenal dB itu sama dengan CP kali VD. Maka kalau disubstitusi, dB ini disubstitusi, lalu diintegralkan. Nah, perlu diketahui bahwa integral ini bukan integral biasa, tapi dengan menggunakan integral dengan transformasi Laplace. Ya, insya Allah nanti pada suatu saat nanti akan saya bayangkan bagaimana membuat turunan, menurunkan integral ini sehingga ditempatkan persamaan infus intravena seperti ini. Ya, jadi kadar obat dalam plasma pada waktu T diberikan dengan infus intravena adalah laju infus dibagi dengan volume distribusi dikali tetapan laju eliminasi kali 1 dikurang E pangkat minus KT. Jadi inilah rumusnya, hasil integrasi daripada
persamaan diferensial ini, di mana DB sama dengan CP kali PD. Nah, kita tahu bahwa impuls itu biasanya berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam bahasa matematika, kalau waktunya lama disebut sebagai waktu tak terhingga atau infinitif. Disimbol dengan seperti ini, ya, simbol tak terhingga. Nomor 8 yang berbaring. Sehingga kalau T diganti dengan tak terhingga, maka hasilnya pangkat minus tak terhingga. E pangkat minus tak terhingga. Kalau E pangkat minus tak terhingga berarti sama dengan E seper E pangkat tak terhingga. Hasilnya adalah sama dengan seper tak terhingga. Karena pangkatnya tak terhingga berarti hasilnya juga tak terhingga. Nah, 1 per tak terhingga itu sama dengan 0. Maka ini adalah nilainya 0, maka diabaikan, muncullah persamaan ini. Jadi sebagian persamaan untuk kadar plasma tunak steady state. Jadi kadar plasma tunak hanya bergantung pada 3 parameter ini. Kemudian ada rumus lain yaitu clearance. Clearance itu sama dengan volume distribusi kali tetapan laju eliminasi. Ada pembahasan lainnya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lebih lanjut tentang clearance. Jadi kita hanya sampai di rumus ini dulu, yaitu kadar plasma tunak sama dengan R per VD kali K. Laju impuls dibagi volume distribusi dan tetapan laju eliminasi. Adapun cara lain untuk mendapatkan rumus ini adalah dengan memasukkan persamaan ini tadi. Ya, tadi DB itu diganti dengan CP kali VD sehingga kita mendapatkan ini. Dan kalau terjadi pada kondisi tunak, maka nilainya sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0, maka kita tiba pada kondisi seperti ini. Hasilnya kita mendapatkan kondisi itu adalah kondisi tunak. Kondisi di mana kadar plasma obat dalam tubuh datar, tidak berubah, tidak naik dan tidak turun selama impuls berjalan. Dengan demikian kita lihat bahwa kadar plasma tunak itu hanya bergantung pada 3 parameter ini, yaitu volume distribusi, tetapan laju eliminasi, dan laju impuls. Ya. Jadi volume distribusi, tetapan laju eliminasi, dan laju impuls. Tentunya tetapan laju eliminasi terkait dengan waktu paru. Waktu paru kita ingat bahwa rumusnya berbanding terbalik dengan K. 0,93 per K. Nah, dengan demikian kita lihat kalau laju infusnya 2 kali, maka kadar plasmanya juga akan 2 kali. Kalau ini 2 kali, berarti ini 2 kali. Kita lihat di sini. Artinya, kita lihat volume distribusi dan tetapan laju eliminasi itu merupakan 2 tetapan yang tetap pada setiap senyawa obat. Tidak bisa diubah-ubah. Jadi yang bisa diubah hanyalah laju impuls. Jadi untuk mengendalikan kadar plasma tunak itu adalah kita atur pada laju impulsnya. Jadi kalau impulsnya lajunya terlalu rendah, ya maka akan mencapai kadar plasma lebih rendah. Itulah perlunya kita harus menghitung, jangan sampai nanti kadar plasma tunak yang diperoleh itu akan melewati MTC atau kadar minimum toxic concentration atau tidak mencapai MEC. Jadi percuma diinfus, tidak mencapai kadar efektif minimal. Oleh karena itu perlu dihitung betul-betul supaya infus nanti kadar obat yang diberikan nanti itu akan tiba pada kadar di mana berada di antara kadar efektif terapeutik, ya, kadar efektif terapeutiknya dalam darah. Untuk langkah praktis di klinik, aktivitas obat terobati jika konsentrasi obat mendekati konsentrasi tunak yang diinginkan. Nah, sekarang kapan terjadinya konsentrasi tunak? Karena di sini waktu untuk mencapai kadar tunak itu sama saja, apakah itu laju infusnya 2 kali, 1 kali atau setengah kali, laju infus waktu untuk mencapai kadar tunak sama.
Nah, oleh karena itu perlu ada perhitungan. Di sini ada hitungan-hitungannya. Kalau 90% kadar tunak tercapai, diperlukan waktu 3,32 kali waktu paruh. Kalau 95%, diperlukan waktu 4,32 kali waktu paruh. Nah, sekarang bagaimana kalau 100%? Kalau 100% kita samakan, itu hasilnya adalah infinitif. Maka kita melakukan pendekatan, yaitu 99,9%. Hasilnya itu adalah untuk mendapatkan kadar plasma tunak 99%, 99,9% dibutuhkan waktu 9,97 kali waktu paruh, atau bisa dibulatkan jadi 10 kali waktu paruh. Nah, kita lihat cara perhitungannya. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau di sini 100%, maka di sini 1, di sini 1, maka hasilnya nanti ini E pangkat minus KT hasilnya 0. Maka kita gunakan, jadi untuk lebih jelasnya saya tuliskan kembali. Kalau misalnya ini CP-nya sama dengan 100% CPSS, maka tentunya ini 100% ini 1. Makanya ini habis. Nah, tinggal di sini 1. Hasilnya E pangkat minus KT 1 dikurang 1 menjadi 0. Nah, kemudian kalau dihasilkan begini, E pangkat minus KT sama dengan ln 0. Nah, itu menjadi tak terhingga. Maka kita menggunakan pendekatan, yaitu 99,9%. Nah, kalau rumus sebelum mencapai tunak, rumusnya adalah ini. Sesudah mencapai kadar tunak, rumusnya adalah ini. Maka kalau 99% kadar plasma tunak, maka CP sama dengan 99% CPSS. CP-nya kita ganti dengan yang ini. Kemudian CPSS-nya kita ganti dengan ini. 99,9% itu tadi adalah 0,999. Akhirnya ini hilang. Tinggallah 1 dikurang E pangkat minus KT sama dengan 0,999. E pangkat minus KT 1 dikurang 0,999 sama dengan 0,01. Kemudian karena ini adalah bilangan, kita mencari nilai pangkat bilangan E, maka perhitungan aljabarnya dengan mengubah menjadi ln, logaritma natural. Jadi kedua belah dijadikan ln. Sehingga ln E pangkat minus KT sama dengan ln 0,001 ln E pangkat minus KT, maka pangkatnya turun menjadi minus KT, kemudian ln 0,001 sama dengan minus 6,908. Sehingga kalau ini T adalah T untuk 99% CSS, maka hasilnya adalah seperti ini. 6,908 dibagi K. Karena sama-sama negatif, jadi hasilnya positif. Nah, kita tahu K itu adalah 0,93 per T setengah, maka T setengahnya naik menjadi pembagi. Hasilnya seperti ini. 9,968 kali T setengah, atau 10 kali dikalibrasikan 10 kali T setengah. Nah, inilah nanti yang akan menjadi pedoman kita untuk mengetahui kapan obat itu mencapai kadar plasma tunak, bila kita ketahui tetapan laju eliminasi atau waktu paruhnya. Dengan perhitungan yang sama kita bisa lihat bagaimana caranya dapat 3,3,2%, 3,32 kali waktu paruh untuk 90%, 4,32 kali waktu paruh untuk 90%. Itu. Kemudian kita lanjut. Ini lihat contoh perhitungannya. Suatu antibiotik memiliki volume distribusi 10 liter dengan tetapan laju eliminasi 0,2 jam pangkat min 1 atau 0,2 per jam. Antibiotik tersebut tersedia dalam cairan infus yang dikemas dalam botol dengan konsentrasi 0,2% B per V atau 0,2 gram per 100 ml. Kita ingat persen B per V itu adalah gram per 100 ml.
Konsentrasi tunak yang diperlukan sebesar 10 mikrogram per mililiter. Pertanyaannya, berapa laju infus yang harus diatur? Nah, sebelum lanjut penyelesaian, kita harus perhatikan dulu. Kita harus melakukan penyetaraan satuan. Di sini adalah satuan volumenya liter, di sini satuan volumenya mililiter. Nah, perlu kita ketahui bahwa mikrogram per mililiter itu sama saja dengan miligram per liter. Ya, jadi mikrogram per mililiter sama dengan miligram per liter. Sama-sama dibagi 1000. Dari mikrogram ke miligram dibagi 1000 atau sebaliknya dari miligram ke mikrogram kali 1000. Mililiter ke liter dibagi 1000, liter ke mililiter dikali 1000. Nah, jadi kita sudah mendapatkan penyetaraan satuan menggunakan miligram per liter, di sini liter. Dan ini adalah gram per 100 mililiter. Nah, sekarang kita lihat penyelesaian selanjutnya. Cara perhitungannya, kita harus tahu apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui adalah volume distribusi sama dengan 10 liter, tetapan laju eliminasi 0,2 per jam, kadar plasma tunak yang diinginkan 10 mg per liter, dan ditanyakan berapa laju infusnya. Penyelesaiannya tentunya kita gunakan rumus kadar tunak CSS. Jadi untuk sementara simbolnya CSS saja, jangan terlalu banyak. Ya, kita praktis CSS, tadi CPSS. Nah, CSS sama dengan R per VD kali K. Nah, tentunya yang dicari adalah R-nya. Nah, R-nya CSS kali VD kali K. R-nya CSS 10 mg per liter. Kemudian volume distribusi 10 liter, K-nya 0,2 per jam. Liter dibagi liter. Saling membagi tinggal miligram per jam. Jadi hasilnya laju infusnya itu secara farmakokinetik ditemukan adalah 20 mg per jam. Namun demikian tentunya dengan satuan laju infus seperti ini belum bisa diterapkan kepada pasien. Sulit menghitungnya, makanya kita harus lanjutkan dulu, ubah dulu dengan satuan tetes per menit. Anggaplah kita simbol dengan R aksen. Kita tahu bahwa untuk memberikan infus terpena menggunakan jarum dan selang infus. Nah, selang infus itu macam-macam sesuai dengan faktor tetesnya. Yang umum digunakan adalah jarum infus dengan selang infus dengan faktor tetes 20 tetes per mililiter. Kita simbolkan dengan FT 20 tetes per mililiter. Artinya setiap mililiter itu membawa 20 tetes. Nah, sehingga kita lanjutkan perhitungan R tadi ini menjadi R aksen. Jadi misalnya tadi kadar sah aktifnya itu tadi 0,2% B/V atau 0,2 gram per 100 ml atau 200 mg per 100 ml atau disingkat disederhanakan menjadi 2 mg per liter. Kita menggunakan rumus R aksen sama dengan R per C kali FT. R-nya 20 mg per jam, C-nya 20 mg per liter, faktor tetesnya 20 tetes per mililiter. Nah, sekarang dari perhitungan aljabar ini kita lihat per mililiternya baku membagi saling bagi miligram dengan miligram habis, maka yang tinggal adalah tetes per jam. Itu secara aljabarnya. Artinya hasil dari perhitungan ini ditemukan bahwa R aksen atau laju infus dalam tetes per waktu per jam itu 200 tetes per jam. Jamnya kita konversi ke menit supaya lebih mudah. Jadi jamnya kita kali 60, 20 tetes per 60 menit, diperoleh hasil 3,33 tetes per menit, boleh dibulatkan menjadi 3 tetes per menit. Ya. Atau ya, kalau memungkinkan jadi 4 tetes per menit. Kemudian, nah itu tadi, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua adalah dosis muat. Disimbol dengan DL. Dalam literatur bahasa Inggris disebut loading dose. Ada yang menerjemahkan dosis muat, ada yang menerjemahkan dosis muatan.
Ya, saya uh, merujuk kepada buku yang diterjemahkan. Terjemahannya itu dosis muat. Tapi ada juga yang mengatakan dosis muatan itu terserah, tergantung kenyamanan menyebutnya saja. Apa yang dimaksud dengan dosis muat? Dosis bolus awal diberikan untuk mencapai konsentrasi yang diinginkan dengan secepat mungkin. Maksudnya, misalnya ada pasien yang sangat gawat darurat, membutuhkan penanganan dengan cepat, di mana kadar obat yang dibutuhkan sudah langsung mencapai kadar terapeutik yang diinginkan. Kalau hanya diberikan dengan bolus, itu akan turun. Kadarnya akan turun. Kalau hanya diberikan dengan infus, kadarnya lama baru naik. Oleh karena itu, dilakukan strategi yaitu pemberian infus disertai dengan pemberian bolus pada awal pemberian infus. Sehingga pada saat itu ada dua profil yang terjadi, yaitu profil bolus dan profil infus. Profil bolus itu C0 kali E pangkat minus KT, di mana C0-nya itu sama dengan D0 per VD. Dalam hal ini D0-nya adalah dosis muat, DL, simbol dengan DL. Kalau bolus biasa itu D0 saja. Nah, sekarang kita sebut DL karena disertai dengan infus. Nah, sedangkan infusnya rumusnya seperti ini. Sehingga kalau diberikan secara bersamaan, maka terjadilah resultan kadar yang dihasilkan oleh bolus dan infus. CP sama dengan C1 tambah C2 dengan rumusnya seperti ini. Kita tidak perlu membahas rumus yang rumit ini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ada dua profil. Ini yang hijau ini profil bolus yang naik perlahan, kemudian profil maksud saya profil infus yang naiknya perlahan sampai mencapai kadar steady state. Ini bolus yang turunnya juga perlahan secara eksponensial. Nah, bila diberikan bersamaan, maka kadar yang dihasilkan oleh kedua profil ini dijumlahkan mencapai pada kadar yang warna putih ini, garis yang warna putih ini. Jadi garis warna putih ini menunjukkan jumlah daripada kadar yang ada di sini dengan yang ada di bawah sini. Ini dari bolus, ini dari infus. Jumlahnya akan seperti ini. Jadi seiring dengan itu sehingga dengan demikian kadar obat dalam plasma langsung tercapai pada kadar terapeutik yang diinginkan. Ya, jadi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan dosis muatnya? Dosis muat, kalau dosis muat itu sama dengan jumlah obat yang ada dalam tubuh pada keadaan tunak, maka dosis muat itu sama dengan DL sama dengan CSS kali PD. Nah, kalau kita lihat lagi rumus untuk CSS tadi, CSS sama dengan R per VD kali K. Nah, kalau ini digabung ke sini, maka ini sama dengan ini. Jadi, CSS per VD sama dengan RK. Sehingga kalau ini DL sama dengan ini, berarti DL sama dengan R per K. Nah, biasanya inilah yang menjadi patokan. R per K-nya itu dijadikan patokan untuk menentukan dosis muatnya. Karena yang diatur adalah lajunya. Laju infus. Kita lihat contohnya. Seorang dokter akan memberikan suatu anestetik dengan laju infus intravena 2 mg per jam. Jadi pernyataan laju infusnya langsung miligram per jam ya. Jadi hasil konversi dari tetes per menitnya tadi 2 mg per jam. Diketahui tetapan laju eliminasinya 0,1 per jam. Volume distribusinya dengan kinetika model 1 kompartemen sama dengan 10 liter. Pertanyaannya, berapa dosis muat yang seharusnya diberikan jika dokter tersebut ingin segera mencapai kadar plasma
2 mikrogram per mililiter. Nah, sekarang kita lihat ini ada liter, di sini ada miligram, maka kita samakan ini langsung miligram per liter, langsung setara satuannya, 2 miligram per liter. Nah, sekarang kita lihat, perlu diperhatikan dulu apakah kadar yang akan dicapai itu yang 2 mikrogram per mililiter itu adalah kadar tunak atau bukan. Tentunya dicek dengan CPSS. Nah, sekarang kita tahu 2, R-nya 2 mg, K-nya 0,1, PD-nya 10 liter. Maka kita cek, ternyata benar adalah 2 mikrogram per mililiter itu adalah kadar steady state-nya. Dengan demikian dilanjutkan dengan rumus DL sama dengan R per K 2 mg per jam bagi 0,1 per jamnya saling membagi, tinggallah satuan miligram. Inilah satuan dosis muat yang diberikan, yaitu 20 mg. Nah, tadi saya katakan R per K ini yang menentukan dosis muat itu. Kenapa? Di sini ada perbandingan kurva. Ini kurva B ini jelas adalah dosis muat yang setara dengan R per K. Sehingga langsung diperoleh kadar tunak pada saat yang diinginkan. Tetapi kalau jika DL-nya tidak setara dengan RK, maka kondisi tunak tidak akan segera terjadi. Tadi ini B ini kondisi tunak langsung terjadi karena R per DL-nya setara dengan R per K. Tetapi kalau DL-nya lebih tinggi daripada R per K, maka dibutuhkan dulu waktu untuk turun ke steady state. Nah, demikian juga kalau DL-nya kurang daripada R per K, maka diperlukan waktu untuk naik ke steady state. Nah, meskipun lebih cepat dibandingkan dengan yang tanpa dosis muat. Jadi itulah maksudnya dosis muat itu harus betul-betul mempertimbangkan R per K-nya. Dosis muat harus setara dengan R per K. Oke, ini ada contoh soal. Ini soal yang umum kita skip. Ini hanya mencari berapa jumlah total. Jadi, berapa konsentrasi obat anamida setelah pemberian dosis muat sebelum program bersama dengan infus. Jadi rumusnya dilanjutkan saja. Rumusnya disambung, digabung sehingga nanti dapatkan hasilnya. Kita tidak perlu membahas detail ini, kita langsung ke ini. Nah, tentunya ada saatnya nanti pemberian infus pada pasien harus dihentikan. Tidak selamanya infus diberikan per pasien. Ya, tentunya pemberian infus, penghentian infus itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, pasiennya meninggal dunia, ya tidak perlu lagi lanjutkan infusnya. Yang kedua, ini yang perlu dilanjutkan perhitungannya, bahwa kondisi pasien sudah membaik, infus tidak perlu diperlukan lagi atau mungkin diganti dengan sediaan yang lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ada 2 kemungkinan waktu infus dihentikan. Yang pertama, infus dihentikan sebelum mencapai kadar plasma tunak, steady state. Atau yang kedua, infus dihentikan setelah kadar plasma tunak tercapai. Nah, perhitungan kinetikanya itu berbeda. Nah, kenapa kita perlu tahu? Karena kita harus tahu berapa kadar obat yang tersisa di dalam tubuh, dalam plasma, setelah infus dihentikan sebagai dasar pertimbangan untuk melanjutkan terapi berikutnya. Setelah dihentikan, maka kadar plasma obat akan menurun mengikuti pola bolus dengan kinetika eliminasi orde 1. C sama dengan C0 kali E pangkat minus KT. Sekarang kita lihat skemanya seperti ini. Di sini ada 2 pola, yaitu infus dihentikan setelah mencapai kadar tunak, maka obat kadar plasma akan menurun dengan pola
bolus. Nah, demikian juga sebelum mencapai tunak, obat menurun dengan pola bolus. Nah, pada saat pada saat penghentian itu waktu ini disebut dengan B. Jadi di sini ada dua parameter waktu yang diperhatikan, yaitu sebenarnya 3 malah. Jadi B itu lama infus, kemudian T total waktu sejak infus dimulai, kemudian T dikurang B waktu setelah infus dihentikan. Nah, demikian juga dengan kalau dihentikan setelah mencapai tunak, parameternya analog seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menentukan kadar obat pada waktu ini setelah infus dihentikan. Di sini ada CPSS, kadar plasma tunak setelah infus dihentikan, ada CPB, kadar plasma obat sebelum mencapai kadar plasma obat sebelum mencapai tunak dihentikan infusnya. Kemudian kadar obat dalam plasma dalam waktu setelah infus dihentikan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Bila infus dihentikan sebelum mencapai tunak, maka parameter di sini disebut dengan CPB. Kadar plasma obat pada waktu B, ya, lama infus. Dan yang akan dihitung ada CPT, kadar obat setelah menurun dari penghentian bolus infus tadi, berapa kadarnya di sini. Nah, sekarang kita lihat pada titik ini itu CPB analog dengan CP0 pada bolus. Ya, analog dengan CP0 pada bolus. Nah, sedangkan pada titik ini CP pada saat T itu analog dengan bolus CP0 kali E pangkat minus K T dikurang B. Kenapa T dikurang B? Karena ini dihitung nolnya di sini. Jadi T dikurang B. T dikurang B. Nah, sekarang pada titik ini tadi CPB berdasarkan rumusnya, itu rumusnya seperti ini. R per VD kali K kali 1 dikurang E pangkat minus KB. Kenapa B? Ya, karena parameternya, simbol waktunya lah B, lama infusnya. Nah, kemudian selanjutnya, jadi CPT itu kita ganti dengan CPB. Ya, CP0 itu ganti dengan CPB. Kemudian CPB dikali E pangkat minus KT dikurang B. Nah, ini CPB itu rumusnya ini. Kita ganti dengan yang sini, maka diperoleh rumus seperti ini. Jadi menjadi panjang seperti ini rumusnya. CP pada saat T ini sama dengan R per VD kali K kali 1 dikurang E pangkat minus KB kali E pangkat minus K kali T dikurang B. Nah, itulah rumus untuk menentukan menghitung kadar plasma obat setelah infus dihentikan sebelum mencapai kadar plasma tunaknya. Terus untuk yang kedua, bila infus dihentikan setelah mencapai kadar tunak, maka ini adalah analog dengan CP0, CPSS analog dengan CP0 pada bolus, dan ini analog dengan bolus CPT sama dengan CP0 kali E pangkat minus K kali TB, T dikurang B. Jadi ini T dikurang B, karena dihitung dari sini. Sementara itu pada titik ini CPSS rumusnya R per VDK. VD kali K. Kemudian CP0 ini sama dengan CPSS. Artinya CPSS dikali E pangkat minus K kali T dikurang B. Akhirnya kalau CPSS diganti dengan R per VD kali K, maka rumus akhirnya seperti ini. Nah, nampak bahwa rumus untuk kondisi pada saat infus dihentikan setelah mencapai tunak itu lebih sederhana dibanding infus dihentikan sebelum mencapai kadar tunak. Nah, itulah penurunan rumusnya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Seorang pasien diinfus selama 6 jam dengan suatu obat yang diketahui 0,01 per jam tetapan laju eliminasinya. Kemudian volume distribusinya 10 liter dengan laju infus 2 mg per jam.
ditanyakan berapa konsentrasi obat di dalam tubuh 2 jam setelah infus dihentikan. Kita lihat di sini ada 2 parameter waktu. Diinfus selama 6 jam, kemudian konsentrasi obat di dalam tubuh 2 jam setelah infus dihentikan. Nah, ini B-nya. Dan ini adalah T dikurang B. 2 jam setelah infus dihentikan. Artinya T dikurang B. Sehingga kita bisa meneruskan perhitungannya. Jadi B-nya 6 jam, K-nya 0,01 per jam, volume distribusi 10 liter, R 2 mg per jam, T dikurang B sama dengan 2 jam, ditanyakan berapa kadar plasma pada saat 2 jam setelah infus dihentikan. Nah, penyelesaiannya, pertama kita harus tentukan dulu, apakah infus dihentikan sebelum mencapai kadar steady state atau tunak atau belum? Ya. Di apakah infus dihentikan setelah mencapai kadar steady state atau belum? Sekarang kita lihat, lama infusnya 6 jam. Pastikan infus dihentikan sebelum atau sesudah mencapai CPSS. Syaratnya adalah seperti yang di awal tadi disebutkan, kadar tunak itu tercapai bila waktunya sudah 10 kali waktu paru. Nah, sekarang kita lihat, waktu paru dari obat ini adalah 0,693 per K, 0,693 per 0,01 jam, jadi 69,3 jam. Nah, T setengahnya saja sudah jauh lebih besar daripada B, apalagi kalau 10 kali. Artinya kesimpulannya bahwa infus ini dihentikan sebelum mencapai kadar tunak. Sehingga kita gunakan rumus untuk penghentian sebelum mencapai kadar tunak atau steady state. Seperti ini rumusnya. Nah, kita substitusi semua nilai-nilai dengan satuannya R per VD kali K, 2 mg per jam per 10 liter kali 0,01 jam. Kali ini jelas ini sudah hilang satuan kan, ini per jam, ini jam. Jadi K-nya itu per jam, B-nya jam. Jadi jam per jam habis. Ini sudah tidak ada satu lagi di sini. Ya, ini tengah di sini. Hasilnya adalah 20 mg per liter kali 1 dikurang ini hasilnya ini 1 kurang 0,942, hasilnya ini 0,980. Dan hasil akhirnya adalah 1,14 mg per liter. Itulah contoh perhitungan kalau infusnya dihentikan sebelum mencapai kadar steady state atau kadar tunak atau biasa disebut kadar datar plato. Selanjutnya kita lihat soal yang ini. Suatu antibiotik diberikan melalui infus intravena disertai dengan dosis muat 250 mg. Menurut literatur, obat ini memiliki waktu paru eliminasi 5 jam dan volume distribusi 10 liter. Setelah tercapai kadar tunak beberapa lama, infus lalu dihentikan. Setelah 35 jam dari awal pemberian obat, kadar plasma obat diketahui 2,5 mg per liter. Hitunglah lama infus sebelum dihentikan. Nah, di soal ini kan menarik. Sudah ditetapkan bahwa penghentian infus itu setelah mencapai kadar tunak. Setelah mencapai kadar tunak. Nah, sekarang ini ada parameternya. Ini dosis muat, ini volume distribusi, ini waktu paruhnya, dan ini T totalnya. Dan ini adalah CP pada saat T. Jadi datanya kita identifikasi, diketahui apa? Dosis muatnya 250 mg, waktu paru 5 jam, kemudian volume distribusi 10 liter, T totalnya 35 jam, CP-T-nya 2,5 mg per liter, dan ada informasi yang menyatakan bahwa kadar plasma obat sudah mencapai steady state atau kadar tunak. Ditanyakan berapa lama infus. Karena informasinya sudah jelas, infus dihentikan setelah mencapai tunak, maka kita gunakan rumus yang simple tadi.
Ini rumusnya R per VD kali K, atau kita tahu R per K itu adalah dosis muat. Maka rumusnya diganti menjadi dosis muat dibagi VD. Sehingga kita bisa lanjut. Kita harus hitung dulu berapa nilai K-nya. Nilai K-nya tentunya dari perhitungan 0,693 per T setengah, 0,693 per 5 hasilnya 0,139 per jam. Itulah yang disubstitusikan ke dalam rumus yang di atas. Nah, jadi 2,5 itu CPT-nya, miligram per liter, jadi miligram per liter sudah habis. Hasilnya kita dapatkan 2,5, dan secara aljabar kita teruskan seperti ini. 2,5 sama dengan 0,1, 2,5 bagi 25 sama dengan 0,1. Kemudian ini jangan dulu diselesaikan masuk. Ya, biarkan dulu kondisinya seperti ini. Nanti kita akan selesaikan di bawah. Jadi karena yang dicari adalah nilai dari pangkat bilangan E, maka proses strategi aljabarnya adalah dijadikan ln. Ln 0,1 sama ln E pangkat minus 0,19 kali 35 dikurang B. Ln 0,1 itu sama dengan minus 2,303. Kemudian ini turun. Nilai lainnya turun menjadi 0 minus 0,139,35, 0,139 kali 35 dikurang B. Nah, kemudian dikalikan masuk istilahnya. Di 0,139 kali 35 sama dengan 4,865. Kemudian ini 0,39 kali B. Ini negatif kali negatif positif. Nah, kemudian ini digabung dengan ini, hasilnya 2,562. Selanjutnya kita dapatkan B-nya 2,562 per 0,139. Itulah nilai lama infusnya. Lama infusnya adalah 18,43 jam. Baik, itulah yang bisa saya bagikan kepada Anda para pembelajar sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dijadikan referensi untuk kasus-kasus yang serupa. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di-subscribe, like, and share. Dan jika ada yang ingin didiskusikan, silakan diketik di kolom komentar. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.